Semangat pagi semuanya. Pagi ini kembali kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan di Habatus. Firman Tuhan diambil dari 2 Tawari pasal 26 ayat 1 sampai 23. Namun Bu Ripka akan membacakan beberapa ayat saja. Nanti anak-anak silakan membuka Alkitabnya masing-masing dan membacanya ya. Nah, Bu Ripka akan membacakan ayat 4 dan 5, ayat 16 dan ayat 23. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat usahanya berhasil. Ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ayat yang ke-21, Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan, dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Raja Uzia. Dia dipilih oleh bangsa Yehuda untuk menjadi raja bagi mereka menggantikan ayahnya yang bernama Amasya. Nah, saat itu dia berumur 16 tahun, masih muda sekali ya, dan memerintah bangsa Yehuda selama 53 tahun. Pada awalnya dia seorang yang baik, dia seorang yang taat kepada Tuhan, dia seorang yang menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan seperti ayahnya yaitu Amasya. Dan Tuhan pun melihat apa yang dilakukan oleh Raja Uzia. Tuhan memberkati setiap usaha, setiap apa yang dilakukan oleh Raja Uzia. Nah, Uzia bisa menaklukkan bangsa-bangsa, baik itu bangsa Filistin, terus ada bangsa-bangsa yang lainnya ya, sehingga dia menjadi orang yang terkenal ya, orang yang terkenal sampai ke tanah Mesir. Dia cukup terkenal dan dia membangun tembok-tembok kota Yerusalem sehingga menjadi kota yang kuat, kota yang kokoh ya. Nah, di bidang militer bangsa Yehuda ini menjadi negara yang sangat kuat. Karena apa? Karena mempunyai pasukan yang hebat, pasukan yang kuat, dan mempunyai teknologi yang canggih ya, teknologi yang luar biasa baiknya. Tapi apa yang terjadi dengan Raja Uzia setelah semua keberhasilan, kesuksesan, apa yang semua yang sudah diraihnya, bagaimana sikap Raja Uzia ini? Apakah dia semakin rendah hati atau bagaimana? Ternyata sangat menyedihkan. Dia menjadi raja yang sombong. Nah, dia lupa diri. Dia melunjak kepada Tuhan, tak kabur, dan juga dia meremehkan Tuhan ya. Sedih sekali ya, Tuhan sangat sedih melihat apa yang sudah dilakukan oleh Uzia. Semua keberhasilan itu bukan menjadikan dia bersyukur kepada Tuhan, mengakui bahwa semuanya itu karena Tuhan yang membuatnya, tapi dia menjadi sombong. Nah, ketetapan Tuhan, perintah-perintah Tuhan dilanggarnya. Salah satu contohnya yang di Alkitab yang nanti anak-anak baca di ayat-ayat tadi ya. Nah, di situ kita melihat ya, dia memberikan korban persembahan ukupan di mezbah persembahan ukupan yang seharusnya itu dilakukan hanya oleh para imam. Dia melakukannya sendiri, dan akhirnya apa yang terjadi? Dia dihukum oleh Tuhan. Dia kena kusta di dahinya ya, di dahinya kena kusta. Ketika diingatkan ya oleh Asaria bahwa itu tidak boleh dilakukan dan hanya boleh dilakukan oleh para imam, dia tidak peduli, dia marah ya, tidak peduli dengan teguran Asaria. Dia tetap melakukan persembahan itu ya, sehingga ya yang terjadi, Tuhan memberikan hukuman kepada Raja Uzia. Nah, Uzia lupa bahwa semua keberhasilan, kepandaian, kecerdasan, dan semua yang
baik yang sudah dia lakukan itu, semua itu adalah pemberian Tuhan, semua itu adalah karena pertolongan dari Tuhan. Ya, dia sombong, dia tidak rendah hati, dan Tuhan menghukum tadi dahinya. Nah, dari sini kita bisa sama-sama belajar ya, semua keberhasilan, semua kesuksesan, semua yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita raih, itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Semua adalah karena pertolongan dari Tuhan. Oleh sebab itu kita patut bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih untuk semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jangan menjadikan kita sombong, jangan menjadikan kita lupa kepada Tuhan. Nah, contohnya ya, menjelek-jelekan teman yang mendapatkan nilai rendah dan meninggikan diri karena kita mendapatkan nilai yang tinggi, sehingga teman kita sedih, atau merasa paling baik, merasa paling hebat, merasa paling luar biasa, merasa paling cantik, merasa paling ganteng, merasa paling di atas teman-temannya, di atas kawan-kawan yang lain. Atau ketika mendapatkan nilai yang bagus, diumumkan di tengah kelas, "Woi, aku mendapatkan nilai yang bagus, kamu mendapatkan nilai yang jelek," gitu ya. Atau ketika mempunyai barang yang bagus, mempunyai barang dari luar negeri, dipamerkan ke teman-temannya. Nah, itu tidak baik ya, tidak baik. Atau ketika bermain dengan temannya, "Aku nggak mau bermain dengan kamu, aku maunya main dengan si A, si B." Pilih-pilih dalam bermain, atau tidak mau menyapa orang lain. Nah, itu ya, itu contoh-contoh kesombongan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama belajar untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia, bahwa kita harus menyadari bahwa semua yang kita miliki, semua yang kita punyai, itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Jangan menjadikan kita sombong, jangan menjadikan kita tinggi hati, tapi kita harus makin rendah hati dan hidup memuliakan nama Tuhan. Amin. Yuk kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami pagi ini boleh bersama kembali belajar firman Tuhan dari Raja Uzia. Tuhan, tolonglah kami, biarlah kami dapat mengawali seluruh kehidupan kami dengan baik dan mengakhirinya sampai pada akhirnya nanti dengan tetap percaya kepada Tuhan, tetap rendah hati, tetap hidup memuliakan nama Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, ampuni jikalau mungkin kami masih sombong, masih meninggikan diri. Tuhan, ampuni kami ya Bapa, ajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami bersyukur untuk pagi ini dan kami mohon pimpinan Tuhan di dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, mari kita akan terus bersemangat untuk mengikuti seal ya hari ini. Jangan lupa bawa teman-temannya sebanyak-banyaknya. Kita mau seal, kita mau belajar firman Tuhan, kita mau bersama-sama memuji Tuhan, dan kita bersama-sama diberkati melalui seal ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.